Teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab ya pertanyaan dari salah satu subscriber aku. Bun, apakah asam lambung GERD bisa sembuh tanpa obat dokter? Jadi, kalaupun misalnya kita pengen ya ikhtiar dengan obat herbal, obat-obatan tradisional, nggak mau konsumsi obat dokter, boleh-boleh aja, tapi harus disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian ya. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung GERD, dan saya tetap semangat ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Karena di channel ini adalah membahas terkait asam lambung ya. Karena aku juga pernah berjuang melawan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Aku udah USG dan juga endoskopi, dan diagnosanya itu adalah ada radang lambung ya, ada radang di dinding lambung aku, dan juga aku gastritis ya, psikosomatis, kecemasan ya, ketakutan berlebih. Jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang, tetap semangat ya. Insya Allah pasti sembuh. Terus ikhtiar, terapkan 3P-nya, dan jangan lupa olahraga ringan secara teratur. Kalau mau konsumsi obat-obatan harus sesuai resep dokter ya. Oke, langsung saja, aku nggak mau panjang lebar. Di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan salah satu subscriber aku. Terima kasih yang sudah bertanya. Di sini aku bakal langsung bahas ya. Ini namanya ada Nanangir 2759 ya. Semoga nonton video ini. Tadi aku mau balas ya panjang lebar di komentar, tapi lebih jelasnya lagi aku bakalan buatin videonya ya. Makanya kalau misalnya udah bertanya, insya Allah kalau ada waktu dan misalnya sempat, aku bakal buatkan videonya ya. Karena sebagian besar video-video aku itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar maupun sosial media aku yang lainnya. Oke, jadi atas nama Nanangir 2759, Bun, apakah asam lambung GERD bisa sembuh tanpa obat dokter? Ini sudah banyak juga ditanyakan ya. Sebenarnya pernah juga aku bahas ya, tapi tidak detail. Jadi banyak ya yang takut dengan konsumsi obat-obatan dokter karena takut ketergantungan ya, takut misalnya efek kayak ginjal ataupun menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya ya. Namanya konsumsi obat-obatan jangka panjang kan pasti banyak yang takut ya. Aku pun pernah mengalami hal ini. Tetapi kalau kita pejuang asam lambung GERD ya, apalagi sudah berobat kemana-mana, sudah ke klinik, ke puskes, ke dokter praktek misalnya, ke spesialis penyakit dalam, tapi kalau misalnya nggak ada perubahan juga, apakah kita harus terus-terusan konsumsi obat-obatan? Nah, jadi kebetulan aku punya pengalamannya pada saat itu ya. Aku sudah konsultasi ya beberapa dokter, dan menurut aku udah banyak konsumsi obat-obatan dan tidak ada perubahan ya. Makanya aku langsung memutuskan endoskopi. Dan untuk pengobatan asam lambung GERD itu, kalau misalnya udah endoskopi ya, harus tuntas. Jadi kita itu diwajibkan konsumsi obat-obatan sekitar 2 bulan ya, atau 8 minggu. Karena setelah endoskopi itu kan kita sudah mengetahui ya, misalnya ada radang nih, ada tukak nih, ya ada luka nih. Jadi dokter itu akan memberikan obat-obatan secara rutin ya, sesuai dengan kondisi kita. Karena kan udah terlihat semuanya. Bun, bagaimana kalau misalnya kita hanya minum obat-obatannya 3 hari, misalnya seminggu atau 10 hari, nggak ada perubahan, apakah kita boleh udahan? Nah, kalau aku nih, aku itu nurut banget ya, karena aku pengen sembuh. Jadi kalau misalnya nih udah konsumsi obat-obatan ya dari dokter, nggak ada perubahan, aku ke dokter lagi. Karena pasien BPJS itu jadwal konsulnya itu adalah seminggu sekali. Pada saat konsul nih, aku bilang ke dokter aku, dok, aku nggak cocok sama obat ini, kayaknya nggak ada perubahan deh, atau malah ada sensasi deh, bisa nggak sih dok diganti, ataupun mungkin ditambahin obat yang lain. Jadi kita tuh pintar-pintarnya kita. Karena banyak yang ngeluh, Bun, aku udah konsumsi obat loh 5 hari, aku udah konsumsi obat loh setengah bulan, tapi kok nggak ada perubahan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada perubahan, atau mungkin makin banyak sensasi yang nggak ada salahnya, menurut aku kita konsultasikan ke dokter
lagi, dok tolong dok diganti obatnya, atau mungkin berikan obat-obatan yang lain dok, atau apa kayak gitu ya, karena aku nggak cocok. Biasanya nih kata dokter, kalau kita udah dikasihkan obat yang tepat tapi masih kambuh atau masih banyak sensasi, biasanya dari kita yang bandel, entah itu telat makan, makan berlebihan, mencoba makanan-makanan pantangan seperti gorengan, pedas, cabai, kafein, minum kopi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pengalaman aku, karena aku tuh nurut banget pada saat itu. Jadi kalau misalnya nggak ada perubahan, aku minta lagi. Aku sampai diberikan obat racikan, karena menurut aku itu nggak cocok dok. Jadi pada saat itu dokter, ya udah aku kasih obat racikan ya. Tapi kalau misalnya nggak di cover BPJS, ataupun misalnya persediaan rumah sakit yang nggak ada atau kosong, aku mau bersedia tebus sendiri di luar. Aku sih seperti itu ya, ini pengalaman pribadi aku, agar kalian juga nggak bingung, jadi bisa konsultasikan lagi. Nah, itu adalah yang pengobatan sesuai dengan resep atau obat-obatan dokter. Nah, bagaimana kalau misalnya aku nggak mau nih bun konsumsi obat-obatan dokter, tapi aku pengen sembuh, boleh nggak sih? Jadi, untuk obat-obatan lambung itu ada obat herbal, obat tradisional. Jadi, kalian boleh nyoba, tapi dengan catatan, kalaupun kalian misalnya udah minum madu Z-Smart, aku tuh selalu nyetok madu Z-Smart ya, karena ini adalah andalan aku dari dulu. Kalau misalnya kalian udah konsumsi madu Z-Smart membaik nih, aku juga dulu kayak gitu ya, konsumsi madu Z-Smart 3 hari membaik. Nah, aku makan lagi nih gorengan banyak, aku telat lagi makan nih, jangan kayak gitu, karena itu nggak bakalan bisa sembuh, itu nanti bakalan kambuh-kambuh terus. Jadi kita sambil pengobatan, sambil disiplin, terapkan 3P ya. Kemudian ini kan konsumsinya ya, ini aku beri contoh aja ya, ini kan konsumsinya 3 kali sehari 30 menit sebelum makan. Jadi kalian juga wajib konsumsi ini 3 kali sehari 30 menit sebelum makan. Jadi sampai benar-benar sembuh, udah nggak sensasi. Sama halnya dengan obat-obatan yang lain. Bun, aku hanya mau terapi air hangat bun. Ya udah terapi aja, misalnya setiap bangun tidur ya, kayak cara aku dulu dan cara mama aku. Jadi terapi air putih ini misalnya setiap bangun tidur minum air 1-2 gelas ya sebelum makan nasi. Tapi pada saat sarapan jangan langsung makan cabai, mentang-mentang udah gak ada sensasi. Boleh kok ya terapi yang tradisional atau yang herbal, boleh. Tapi intinya kita tetap terapkan 3P-nya, menunya diperhatikan, polanya diperhatikan, jam-jam makannya diperhatikan, pola hidupnya juga ya, jangan begadang intinya, pikirannya juga harus dikontrol. Jadi kalau misalnya udah semuanya diterapkan, itu pasti akan merasakan perubahan yang lebih baik. Tapi ini beda cerita kalau misalnya yang udah ada pemeriksaan dari dokter nih. Aku udah pemeriksaan dari dokter bun, ada luka, itu harus benar-benar kita melakukan pengobatan sesuai dengan saran dokter, karena kita udah ketahuan nih ada luka. Jadi dokter itu akan rutin memberikan obat-obatan dan mengecek kondisi kita biasanya setiap minggu ya. Jadi kita harus menuruti ya, atau mematuhi semua perintah-perintahnya ya. Misalnya nggak boleh makan ini ya, jadi hindari dulu, karena dokter itu tahu mana yang terbaik buat kita. Nggak ada kok yang salah teman-teman kalau misalnya kalian pengen ikhtiar dengan obat tradisional ya, pengen ikhtiar dengan obat herbal. Bun, aku kan udah radang nih, aku mau terapi air putih aja sama tepung Garut, boleh dicoba ya, dicoba terapi misalnya 2 bulan 3 bulan konsumsi tepung Garut. Tapi disiplin juga, nggak boleh bandel-bandel, nggak boleh nyobain makan ini itu, harus rutin pengobatannya. Nggak boleh begadang, nggak boleh makan pedas, nggak boleh soda, nggak boleh asam-asam, nggak boleh kecapean. Intinya kita harus terapkan pola hidup sehat dan disiplin. Nah kalau misalnya nih ada perubahan ya, biasanya sih ada kalau misalnya kita udah terapkan pola hidup sehat. Tapi kalau misalnya udah menerapkan semuanya, pola hidupnya dijaga, pola makannya dijaga, pola pikirnya, tidurnya dijaga, olahraganya dijaga, meskipun udah konsumsi tepung Garut, terapi air hangat nggak sembuh-sembuh, berarti itu butuh pengecekan lebih lanjut oleh dokter atau oleh tim medis. Jadi saran aku, periksakan ke dokter ya. Jadi kita itu kalau misalnya udah berobat beberapa bulan nggak ada perubahannya, nggak ada salahnya konsultasikan ke dokter. Kalian gak usah takut. Jadi asam lambung GERD itu bukannya nggak sembuh, jadi dari kemauan kitanya juga ya teman-teman ya. Meskipun kita udah berobat tapi kita nggak disiplin, kita masih bandel-bandel ya, kita masih nyoba-nyoba pantangannya, membaik nih 2 hari, makan cabai, aku udah baikan, nanti kan kalau kambuh aku minum obat lagi, itu salah. Itu nanti bakalan kambuh lagi. Jadi pengobatannya itu harus total ya teman-teman ya, agar tidak kambuh-kambuhan. Jadi buat yang bertanya, semoga nonton video ini ya
Atas nama siapa tadi aku cari ya, jadi aku udah siapin handphonenya. Atas nama Nanangir 2759. Semoga nonton video ini. Jadi boleh ya kalau misalnya mau ikhtiar dengan herbal atau obat tradisional, tapi harus disiplin. Tapi kalau misalnya udah coba namun tidak ada perubahan ataupun mungkin bahkan masih makin banyak sensasi, saran aku periksakan ke dokter ya. Karena banyak juga loh yang sembuh dengan obat-obatan herbal ya. Apalagi saudara-saudara kita misalnya yang ada di kampung, jauh dengan pantauan dokter, jauh dengan memeriksa aja harus membutuhkan waktu berjam-jam. Ya orang tua aku sendiri juga dia kalau misalnya lagi kambuh, ya hanya terapi-terapi obat-obatan tradisional. Karena disiplin ya alhamdulillah sembuh. Jadi seperti itu ya, air tajin ya, kunyit, itu benar-benar bisa menyembuhkan loh teman-teman. Yang penting kita sungguh-sungguh mau ikhtiar ya, disiplin makannya, disiplin juga pikirannya, semuanya serba disiplin. Pola hidupnya harus dijaga, bisa teman-teman ya. Tapi karena kita kan biasanya, aku nih ya dikit-dikit parnoan ya, makanya aku pengen tahu apa nih yang terjadi, makanya aku ke dokter. Seperti itu ya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Dan ya jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.